Oke, jadi buat tutor malam ini sebenarnya referensi gue tuh dari soal Nyapa Agus tahun lalu. Jadi kemarin gue nanya dua tiga yang kapal, itu katanya soal mereka sama Pak Agus mirip-mirip kayak gini nih, dua soal ini. Jadi gue bakal bahas malam ini. Tuh. Oke, jadi ini soal pertama mirip kayak tahun lalu ada eh, gas turbin, ada Brighton, ini bab 9, siklus Brighton, kita baca dulu soalnya. Sini ada siklus gas turbin. Nah, pertama diketahui udara itu masuk ke engine di tekanan 14 psi dan juga 60 Fahrenheit. Nah, jadi kalau misalkan udara masuk ke dalam satu gas turbin itu pasti dia masuk ke lewat sini dulu. Jadi udara yang bakal kita kompresi nanti. Nah, di situ dibilang 14 psi. Terus di temperatur 60 Fahrenheit. Di sini gue bakal langsung konversi aja hal-hal yang bakal kita pakai nanti ke satuan SI. Ini kalau misalkan kita konversi jadi Kelvin, dia jadi 288,7 Kelvin. Terus di sini dibilang juga kalau pressure ratio dari setiap kompresor itu 3. Jadi pressure ratio dari setiap kompresor 3. Nah, yang perlu lo tahu adalah kalau misalkan pressure ratio di kompresor itu 3, berarti nanti pressure ratio di turbina itu sepertiga. Jadi kebalikannya. Karena turbin itu prosesnya ekspansi, sedangkan di kompresor itu kompresi. Makanya faktor pengalihnya tinggal kebalikannya doang. Nah, terus ini ketahui apa lagi? The air temperature when entering a turbine is 940 Fahrenheit. Berarti temperatur sebelum dia masuk ke turbin, artinya di titik nomor 6 ini, itu adalah 940 Fahrenheit. Atau setara dengan 777,59 Kelvin. Habis itu diketahui juga kalau uh, oh nggak ada ya. Nah di sini kata kuncinya adalah regeneratornya itu perfect. Jadi kalau misalkan regeneratornya perfect, nanti misalkan uh, ini kan sisi masuk ke turbin ya. Nah sisi masuk ke turbin satu itu temperaturnya bakal sama kayak sisi masuk temperatur ke turbin kedua. Jadi nanti kita bisa define T6 sama dengan T8 karena temperaturnya perfect. Apa sorry, regenerator itu perfect. Jadi regenerator itu yang bagian sini nih. Bagian mana ya? Yang ini nih, ini regenerator, ini reheat. Nggak salah itu ya. Nah, intercooler itu ini. Jadi intercooler itu pasti setelah kompresor. Oke, ditanya di sini mass flow rate, dari udara. Mass flow rate dari udara and the rate of addition. Terus ditanya juga rate of heat addition sama rejection. Sama Q out di dalam siklus ini itu berapa? Nah, terus di sini diketahui kalau engine ini produce 1000 horsepower. Jadi
UE engine, UE-nya, UE dotnya itu 1000 horsepower, atau kalau enaknya ngitung kan kita terbiasa sama SI unit ya. Kita konversi jadi SI. Itu 7,45 dikali 10 pangkat 5 watt. Nah, jadi gue ulang lagi ya soal ini. Di soal ini ada satu engine. Jadi engine ini semuanya namanya engine. Ini mesin. Dalam mesin ini ada dua kompresor, satu intercooler, dua turbin, regenerator, sama reheater. Mesin ada combustion chamber. Nah, ketahui kalau misalkan pertama udara masuk ke dalam kompresor di tekanan 14 psi, terus temperaturnya 60 Fahrenheit. Terus di sini pressure ratio-nya 3, artinya pressure ratio di kompresor 3, jadi kalau tekanan masuk 10, keluarnya bakal 3. Di sini juga sama 3. Nah, karena turbin itu ekspansi, dia bakal kebalikannya, sepertiga. Jadi kalau kita ketahui pressure ratio, gampangnya gitu aja. Terus di sini diketahui juga temperatur masuk ke turbin. Temperatur masuk ke turbin adalah 940 Fahrenheit, berarti temperatur yang ke sini. Terus eh, kita tahu juga kalau regenerator itu perfect, berarti nanti T6 bakal sama kayak T8 dan T7 bakal sama kayak T9. Jadi mungkin kalau yang baru join, soal ini itu mirip kayak soal tahun lalu nya Pak Agus. Jadi ya tolong dengerin lah. Kalau ada yang bingung, nanti langsung tanyain aja. Nah, sekarang kita bakal breakdown dulu buat turbinnya ya. Wait. Di turbin, nah ini menarik nih. Jadi eh, gimana sih cara kita ngitung kerja dari turbin? Itu sebenarnya tinggal selisih entalpi. Namanya kerja dari mesin turbo kompresor, turbin itu namanya mesin turbo, itu sebenarnya selisih entalpi. Jadi kalau lu mau tahu kerja dari turbin yang ini, ya lu tinggal kurangin aja H7 sama H6. Makanya di sini kerja turbin itu adalah H6 dikurang H7. Kenapa H6 kurang H7 nggak H7 kurang H6? Karena sisi sini pasti entalpi lebih tinggi daripada sisi ini. Karena gue mau kerja yang positif, jadi gue taruh H6 min H7. Terus kalau kita ingat rumus entalpi ya. Rumus entalpi itu adalah perubahan entalpi Cp dikali perubahan temperatur. Artinya ya H itu Cp ya kita bisa bilang kalau H itu adalah Cp Cp dikali T. Ya kan? Kebelan nih. Artinya bentuk ini nggak dasar dari telepon. Oke, sorry. Nah ini maka lu bakal lihat bentuk yang sering lu lihat, yaitu Cp T6 min T7. Jadi sekarang kita ngitung kerja tuh nggak usah pakai entalpi lagi, tapi kita bisa pakai temperatur aja, karena diketahui di sini temperatur. Terus, nah ini kuncinya, karena di sini tuh dibilang kalau regenerator itu perfect, karena regeneratornya itu perfect, berarti ketika dia uh, temperatur titik 7 ini turun akibat ekspansi turbin, nah gue mau mendapatkan temperatur T8 yang sama kayak temperatur awal sebelum dia masuk ke turbin yang ini. Artinya Q di reheat ini harus
sebesar mungkin sehingga T8 tuh sama kayak T6. Jadi di sini bakal gitu. Jadi karena ada dua turbin, sisi masuk turbina itu bakal sama semua temperaturnya. Makanya di sini walaupun ada dua turbin, yang satu itu H6-H7, yang satunya lagi H8-H9, karena regeneratornya itu perfect, dia ngebalin ke temperatur yang sama, dua turbin ini bakal menghasilkan kerja yang sama. Jadi kita bisa bilang bahwa ini sebenarnya dikali dua aja. Tuh. Nah, kalau udah dapat T6 sama T7, di sini kan kita baru tahu T6 ya, kita belum tahu T7. Tapi kita udah tahu kita udah tahu pressure ratio-nya berapa. Kalau gitu, kita tinggal pakai kita cari di hubungan isentropiknya. Jadi kalau lu ingat ya, kan ada rumus yang hubungan isentropik itu kan ini ya. Ini 7, ini 6, ini keluar, ini masuk, berarti P7 min P6, per P6 sama dengan T7 per T6 K min 1. Di mana kalau di temperatur yang standar 25 derajat Celcius tekanan 100 kilopascal, kondisi ruang ambien lah, itu K-nya kurang lebih 1,4. Jadi nanti kita kan mau cari T7. Kita ubah dulu bentuknya. Ini semuanya dikali K-1 per K. Jadi P7 per P6 K-1 per K sama dengan T7 per T6. T7 yang kita cari ya. T7 ya ketemu. T6 P7 per P6 K-1 per K. Nah, sama kayak lagi yang udah gue bilang tadi, kalau di turbin itu pressure ratio-nya kebalikannya. Jadi kalau pressure ratio 3 itu adalah buat kompresor, yang turbinnya sepertiga. Nah, jadi nanti kita bisa ubah bentuknya jadi gini. T6 sama dengan 1 per pressure ratio karena kebalikannya di turbin K-1 per K. Tahu, tinggal masukin aja. T6-nya udah tahu. Begini deh, kita substitusin aja dulu ke sini. Nah, oke, nanti panahin biar kelihatan. Bentuknya bakal berubah jadi gini. WT 2CP T6 dikurang T6. Ini kita naikin RP-nya. Jadi kali -1 kan kalau naikin sesuatu ke atas. Jadi kayak gini ya. Terus gue keluarin T6-nya. Jadi 1 min RP K-1 per K. Nah, ini persamaan buat turbinnya dulu. Habis itu kita baru ke kompresor. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Bang, mau nanya Ya ini kan boleh. pakai ini ya, pakai yang cara konstan ya berarti, constant specific hits. CP. Nanti abang pakai ini juga nggak, yang variabel? Yang variabel tuh, cara gue lupa ada yang variabel yang mana ya? Yang variabel tuh jadi eh, nggak pakai rumus yang 2 CP gitu bang, yang P7 per P6 sama dengan T7 per T6 tuh nggak pakai itu. Oh, gue pak, gue gue pakai kok. Nih, Bukan, maksudnya yang variabel oh, tuh yang caranya yang dikolek-kolekin satu gitu bang. Jadi kayak nyari pakai tabel gitu.
Oh, nanti yang pakai tabel di soal selanjutnya ya. Ini karena kita masih di Brighton doang, gue bakal pakai cara ini dulu. Di soal Oke, selanjutnya. oke, oke. Thank you, Bang. Emang Pak Agus suruhnya pakai cara gituan ya? Pak Agus tuh infonya, jadi dia pakainya ya, kalau misalkan sesuai omongan dia, dia pakai dua cara gitu nanti. Jadi mungkin soalnya tuh satu cara gini kan, kayak yang di soalnya tuh pakai constant specific hits dong. Cuma nanti si Agus mintanya dua gitu. Oh, soalnya tahun lalu katanya ada dua soal. Yang ini sama yang ini. Kan kayak nggak mungkin ya. Waktunya kayak nggak cukup deh. Gue nggak tahu sih. Oke, Bang, oke, Bang. Tapi kita pakai yang ini dulu deh. Oke, next ke kompresor. Sorry bang, tadi CP dari mana ya bang? Oh, CP-nya. Oh, CP-nya belum gua state ya. CP, kita pakai CP yang umum aja. CP buat udara 1005 kilojoule per kilogram Kelvin. Nggak salah satuannya, gue lupa. Oke, CP 1005. Nanti bakal kita masukin ke sini. Tapi gue lupa satuannya apaan. Itu umum sih buat udara. Oke bang, terus kalau regenerator tuh yang deket 7 sama 8 kan ya? Hmm, Oke bang, emang. thank you bang. Oke, itu ke kompresor ya. Nah, kompresor sama aja, selisih entalpi aja. H2 min H1, berarti kerja kompresor H2 min H1 sama dengan, sama juga 2CP T2 min T1. Tapi di sini dikasih tahu kalau, oh ini sebenarnya akibat dari regenerator yang operates perfectly sih. Jadi di sini asumsi kita adalah intercooler itu juga sempurna. Artinya kalau misalkan kita punya T2 di sini, sorry, T3 keluar dari intercooler, itu sama kayak T1 yang masuk ke kompresor. Jadi kita mau karena di sini semuanya itu perfect, bahkan juga kan kita nggak ngitung entropi juga, semua yang masuk ke masing-masing kompresor itu harus sama. Jadi walaupun di sini ada dua kompresor, T3 harus sama kayak T1. Tuh. Jadi di sini kembali lagi karena dia perfect, T3 bakal sama kayak T1. Ini CP. Nah, akibat dari temperatur yang sama, selisih temperatur yang sama, artinya eh, kerja yang dibutuhin buat ngerakin kompresor ini bakal sama juga kayak kerja yang dipakai buat gerakin kompresor yang kedua. Jadi kita bisa langsung kaliin dua aja buat kerja kompresornya. Terus sekarang kan kita udah punya belum sih T1? Udah kan? T1 udah punya, tapi belum punya T2. Berarti pakai lagi yang tadi hubungan isentropis yang kayak gini nih. Cuma bedanya sekarang untuk kompresor. Jadi pressure ratio-nya nggak dikali. Bukan pressure ratio-nya nggak dibalik. Dia bakal tetap. Jadi nanti T2 per T1 sama dengan P2 per P1 Kamin per K. Dan di sini kita kan nyari T2 ya. Jadi T2 T1 dikali pressure ratio-nya Kamin 1 per K. Ini langsung kita substitusiin ke sini. Kerja kompresor CP T1 pressure ratio Kamin 1 per K min T1 CP T1 sorry 1. Nah, di sini ditanyanya kan pertama mass flow rate ya. Nah
cara nyari mass flow rate-nya itu sebenarnya tinggal gini aja. M dot sama dengan kerja dari mesin dibagi sama kerja neto spesifiknya. Kenapa gitu? Karena sebenarnya kerja yang dihasilkan oleh mesin itu kan udah neto juga kan. Udah dikurangin sama kerja yang dipakai buat kompresor. Bedanya ini udah dikali M dot. Jadi kalau M dot ini kita turunin ke bawah ya dia bakal jadi 1 sama dengan 1 juga. Makanya kita bisa keluarin M dot-nya supaya kita bisa dapat mass flow rate. Terus kerja netonya itu adalah berapa sih kerja yang dihasilkan di mesin ini kan pasti yang ngasilin energi itu atau yang ngasilin kerja itu kan turbin kan. Ada 2 turbin. Jadi kita mau tahu selisih kerja yang dihasilkan oleh turbinnya dikurangin sama apa sih yang dipakai sama turbin itu. Turbin itu dipakai buat ngerakin kompresor karena satu poros mereka semuanya. Dikurangin kerja yang kita pakai buat muter kompresor. Makanya sini rumusnya adalah WT dikurang WC. Lanjut dulu. Nah, sampai sini tinggal masukin aja apa yang udah kita dapetin nih. Gue copy aja. Dikurang sama ini. Nah, sampai sini tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Tadi W W-nya berapa? 1000 horsepower atau 7,45 kali 10 pangkat 5 watt. T sama dengan 7,45 dikali 10 pangkat 5 per 2 dikali CP-nya 1005. T6-nya tadi 777,59. Terus 1 min pressure ratio 3 kurang 1,4 min 1 per 1,4 kurang 2 1005. T1-nya tadi 288,7 6 1 min 4 min 1 per 1,4. Nah, ini kalau udah kalian masukin, nanti bakal ketemu M dot-nya itu adalah 3,6 kg per second. Oke, nyampe sini dulu ada yang mau nanya nggak? Abai mau nanya nggak, Bay? Bang, mau tanya bang, Iya, boleh, Ci. itu kan kalau regeneratornya perfect kan, berarti kan turbinnya kan turbin satu sama turbin dua kan sama ya. Kalau misalnya nggak perfect gimana bang? Oke, kalau nggak perfect, nah kalau nggak perfect itu bakal lebih panjang lagi nyarinya. Jadi kayak sekarang gue bisa asumsiin T6 sama dengan T8. Nah kalau misalkan T6 ternyata nggak sama dengan T8, lu harus nyari dulu nih kerja buat kompresor ini dulu. Nanti kan pakai hubungan yang pressure ratio segala macem, lu bisa dapat ini, oh T7-nya segini. Tapi kalau misalkan regenerator itu nggak perfect,
at least kita harus tahu dulu either ini atau ini. Mungkin di soal dikasih tahu ya, harusnya. Karena kita bakal nyari kerja turbin yang kedua secara terpisah. Dan itu perlu data ini sama ini. Jadi kalau kita punya data key-nya yang masuk berapa, kita bisa dapat ini kan. Kita bisa dapat T8. Tapi kalau misalkan kita cuma punya T8, ya kita bisa langsung dapat kerja ini. Enggak. Kalau kita cuma punya data T8, kalau kita cuma punya data T8, at least lu harus tahu misalkan data ini atau data ini. Pokoknya cara ngerjainnya bakal lebih panjang karena lu harus nyari satu-satu. Dan lu harus mastiin semua variabelnya ketemu dulu. Oh, berarti dari turbin 1 lu harus tahu T6 sama T7. Nanti dari turbinnya kedua lu harus tahu T8 sama T9. Itu sih. Oke, Cuma makasih Bang. kalau soal-soal di buku, nggak tahu sih. Pas gue lihat-lihat tuh, biasanya emang sengaja dibikin ideal, ya kan ideal Rankine cycle. Kayak atau soal selanjutnya itu ideal Rankine with preheat and regenerator. Jadi bukan sesuatu yang bakal ada kerugian atau segala macam, enggak. Soalnya kalau testimoni tahun lalu tuh biasanya bagus ngambil soal-soal dari buku dan ini salah satu soal yang keluar tahun lalu. Tuh. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bakal cari tahu soal yang ditanya kedua itu adalah Q-in-nya berapa. Q-in. Q-in sama Q-out-nya berapa. Nah, Q-in artinya adalah panas yang kita supply ke mesin ini. Di mana aja sih panas ini disuplai? Dari sini. Dari sini sama dari sini. Berarti nanti Q-in-nya adalah selisih entalpi di sini sama selisih entalpi ditambah sama selisih entalpi di sini. Jadi langsung aja ke sini edit-nya dan balik lagi ke asumsi kita, kan ke asumsi ke model mesin ini di mana dia ideal regeneratornya artinya T6 bakal sama kayak T8 dan juga apa namanya? Wait. Oke. Dan T5 bakal sama kayak T7. Jadi T6 sama dengan T8, terus T5 sama dengan T7. Jadi tadi udah tahu kan dia masuk ke dari mana aja. Berarti Q-in. Nah, kalau misalkan gue nulis ya Q doang, lu bisa H2 min H1. Tapi karena di sini tuh yang ditanya apa sih namanya? Wait, determine rates of heat addition. Jadi ini bukan kilojoule per kilogram lagi, tapi kilojoule per second. Makanya di sini gue pakai Q dot dan dia harus dikali sama M dot. Karena kalau kita tahu satuan dari mass flow rate itu kan kilogram per second kan. Kita mau dapetin per secondnya. Karena ditanya tadi heat rate addition sama heat rate rejection. Nah, kita pakai Q dot dan kita harus masukin M dotnya di situ. Oke. Tadi di H6, H5, selisihnya ditambah sama selisih di H8, H7.
M dot, karena kita pakai temperatur di sini T6 min T5 ditambah T8 min T7. Terus karena T6 itu sama kayak T8, artinya ini harusnya CP-nya di luar. Itu CP gini aja. CP-nya dikali semua. Nah, karena nilai ini itu sama kayak tadi, sisi masuk ini sama kayak sisi masuk ini, dan T6 T6 sama kayak T8, terus T5 sama kayak T7, berarti kan sebenarnya dua-duanya sama aja ya. Makanya bisa langsung dibilang, oh ini 2M dot CP, dua kalinya karena sama, T6 dikurang T7. Oke. Jadi 2, tadi M dotnya 3,6. Ambil deh. M dot CP T6. Nah, T7 ya tadi udah dapat. T7 itu ini. T6 yang ini. Jadi dikurang sama T6 RP karena gua naikin ke atas dikali negatif K-1 per K. Jadi 2M dot CP T6-nya gue keluarin, 1 min RP min per K. Tinggal masukin aja. Jadi 2 dikali 3,6 dikali 1005 kali 1005 dikali T6 tuh tadi berapa? 77,59 777,59 dikurang pressure ratio 3 min 1,4 min 1 per 1,4. TQ ini adalah 15,15 dikali 10 pangkat 5 watt atau 1,51 megawatt. Heat loss-nya kedua kan ditanya adalah heat rejection-nya. Mana? Rejection. Dia kalau rejection gue udah tahu W netonya berapa, gue udah tahu Q masuk berapa, berarti gue tinggal asumsinya adalah dari Qin ini yang terpakai kan cuma W neto ya. Berarti pasti kan ada yang terbuang dong. Nah, yang terbuang itu adalah Q out-nya. Jadi nanti rumusnya adalah Q out yang benar-benar yang masuk ke dalam sistem dikurangin sama yang benar-benar terpakai. Jadi heat rejection-nya adalah Q out Q in dikurang W dot. Jadi udah dicari mana sih tadi? Q in-nya tadi 1,51 megawatt, sedangkan kalau lu lihat yang ini kan udah 10 pangkat 5 ya, megawatt tuh 10 pangkat 6. Jadi dia cuma tinggal maju 1 koma aja kan. Dia kan sama aja kayak 0,745 dikali 10 pangkat 6 atau 0,745 megawatt. Berarti kita bagi sama dikurang sama 0,745.
Jawabannya adalah 0,765 megawatt. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada power plant. Nah, di sini di notes kalau dia itu ideal, reheat, regenerative Rankine cycle. Terus dia punya net power output-nya itu 80 megawatt atau W dot-nya itu 80 megawatt. Terus steam masuk ke high pressure turbine di 10 megapascal dan temperatur segini. Terus dia keluar di tekanan segini. Di sini dibilang beberapa steam itu diekstrak di tekanan segini ya. Di tekanan segini ke yang namanya open feed water heater. Jadi open feed water heater memanfaatkan panas dari steamnya turbin untuk memanaskan air yang menuju boiler. The rest of the steam is reheated to 500 derajat Celcius. Artinya itu yang keluar dari feed water-nya tadi temperaturnya. Sorry. Nggak. Wait, 500 itu apa ya? Oh, eh di sini. The rest of the steam. Jadi kan tadi ada steam yang masuk ke open feed water heater. Nah, steam lainnya bakal di reheat sama boiler ke temperatur 500 derajat Celcius supaya dia kembali lagi ke superheat ke fase superheat. Baru diekspansi di low pressure turbine. Jadi di sini ada dua turbin. Yang pertama itu high pressure turbine sama low pressure turbine. Dari namanya aja satu tekanan tinggi, satu tekanan rendah. Terus diekspansi ke 10 kilopascal. Di sini kita diminta buat bikin TS diagram sama ngitung mass flow rate, terus thermal efficiency. Pertama kita bikin dulu skematiknya itu gimana. Jadi skematik dari sistem ini, yang pasti pertama ada boiler. Boiler ini manasin air sampai temperaturnya superheat, sampai fasenya itu superheat ke dalam menuju turbin yang pertama. Yang namanya tadi ini high pressure turbine. Di mana tekanan dan temperatur adalah 550 derajat sama 10 megapascal. Tapi di sini dibilang kalau dia bakal kebagi dua nih. Yang pertama, some steam is extracted at this pressure ke open feed water heater, sama the rest itu di reheat sampai 500 derajat Celcius. Artinya bakal ada dua jalur yang keluar dari turbin high pressure. Ini yang tuh gue bilang HP. Yang pertama itu diarahin ke open feed water heater, while yang kedua itu di reheat ke boiler. Terus di sini setelah dia di reheat ke 500 derajat Celcius, artinya di sini udah 500, dia diekspansi di low pressure turbine. Ini masuk lagi ke dalam turbin yang ini. Ini satu poros.
ke turbin low pressure LP. Dimasuk lagi ke sini. Untuk diekstrak sampai temperatur kerjanya kondensor. Gue gambar sini ada kondensor. Sampai temperatur kerjanya kondensor. Nanti dari kondensor pasti dia harus kita pompa. Dipompa ke sini, ke open feed water heater. Jadi open feed water heater ini kalau misalkan kita lihat cara konservasi massa, dia dapat massa masuk dari sini, massa masuk dari sini ada 2 input. Artinya dia bakal punya output dan outputnya itu cuma satu, menuju boiler. Dan kalau dia mau ke boiler harus dipompa lagi. Oke, jadi skematik kayak gini. Penamaannya gimana? Penamaannya kita mulai dari sini dulu. Pompa, setelah dipompa, setelah keluar dari open feed water heater, setelah keluar dari pompa kedua, setelah keluar dari boiler, terus di sini ini yang 6 yang di reheat ke boiler, balik ke boiler. Sama ini juga sebenarnya 6 juga sih. Karena state mereka masih sama sebenarnya. 2 titik ini masih sama state-nya. 6 sama 6. Terus 6 kan masuk ke dalam boiler sini kan dia makin panas dong. Berarti nanti bakal ada 7 di sini yang lebih panas. Baru nanti di sini keluar dari low pressure turbine 8. Nah, selanjutnya yang harus kita pahamin adalah gimana sih pembagian masanya, karena di sini ada percabangan kan. Kita bisa bilang kalau mass flow rate yang mengalir itu kita asumsikan 1 kg per second. Artinya kalau dari boiler ini 1 kg per second, selama dia nggak terbagi dia bakal 1 kg per second terus. Jadi di sini juga 1 kg per second. Nanti dia bakal kebagi jadi 2. Nah, misalkan kebagi jadi Y. Artinya kalau misalkan yang masuk ke open feed water heater itu Y kilogram per second, yang dimana itu yang kita cari dulu. Berarti yang masuk ke low pressure turbine itu adalah selisihnya dong, sisanya 1 min Y. Jadi 1 min Y itu adalah mass flow rate yang bakal jalan dari sini ke sini, ke sini, sini ke sini, ke sini. Baru nanti ketika mereka bergabung di sini, Y ditambah 1 min Y, dia bakal keluar jadi 1 lagi. Gimana cara kita melihat konservasi massa dalam sistem ini? Nyampe skematika dulu, ada yang mau tanya nggak? Bang mau nanya itu yang satu mini sama Y tadi itu apa ya bang? 1 min Y itu gue coba bikin visualisasi yang lebih gampang ya. Ini kan ada cabang ya. Nah, kalau misalkan eh, ini jalur pertama nih, gue alirin 1 kilogram per second. Terus dia ketemu sama cabang nih. Belum tentu yang ngalir ke sini 0,5 sama 0,5. Belum tentu dia kebagi 2. Karena jalur di atas sama jalur di bawah itu beda-beda. Misalkan jalur di atas ini banyak belok kanan, jalur yang di bawah lurus-lurus saja. Secara logika pasti mass flow rate bakal lebih banyak yang masuk ke bawah. Nah, gimana cara kita nentuin seberapa banyak yang kebagi ke atas dan kebagi ke bawah? Kita asumsiin aja Y. Yang ke atas itu Y kilogram per second, berarti selisihnya 1 dikurang Y. Itu yang terjadi di sini. Dia masuk 1 kilogram per second, kebagi jadi 2.
yang ke sini itu, sorry, sini dulu. Yang ke sini itu Y, artinya yang ke sini itu 1 min Y. Di sini kan ada kayak jembatan. Jembatan itu artinya dia bypass, ngelewatin. Lewat atasnya artinya. Biar nggak bingung. Jadi dia nggak nyampur di situ. Bayang nggak? Oke, kebayang bang, aman. Oke, siap. Lanjut ya. Eh, gue hapus. Terus diketahui juga kalau total power output dari pembangkit listrik ini 80 megawatt. W dotnya 80 megawatt. Nanti sebenarnya gue mau note juga sih satu hal. Buat siklus-siklus ini tuh kan banyak ya modelnya. Dan yang gue nggak bisa cover semuanya. Nanti coba gue kirim kali ya lasol-lasol gue juga. Ada beberapa siklus juga sih situ, nanti bisa dicek juga. Nggak semuanya sih. Cuma at least konsepnya tuh sama semua. Oke, lanjut. Di sini tuh ditanya pertama eh, TS diagramnya. TS diagram, terus kita tanya mass flow rate-nya berapa, sama thermal efisiensinya berapa. Biasanya yang penting thermal efisiensinya berapa. Oke, kita coba jalan satu-satu. Pertama kita cek dulu dari pompa dulu deh. Pompa itu kan mesin yang dia bekerja dengan merubah tekanannya. Artinya tekanan di sisi P1 bakal lebih kecil daripada tekanan di P2 bakal lebih besar daripada tekanan di P1. Dan kita bisa menghitung kerja dari pompa ini berdasarkan perbedaan tekanannya aja. Tapi pada dasarnya pompa itu perubahan entalpi, tapi kita bisa ubah bentuknya. Ini. Nggak, sorry. Nah, di stage 1 dulu, kita tahu kalau tadi di sini di low pressure turbine itu dia diekspansi sampai 10 kilopascal. Artinya di sini 10 kilopascal nih. Itu ini aja kali ya. Di sini nih 10 kilopascal nih. Nah, kalau ada heat exchanger tuh ini heat exchanger, ini heat exchanger, ini heat exchanger. Mesin-mesin, bukan mesin-mesin sih, mesin stationary sebenarnya. Stationary machine yang memindahkan panas dari satu tempat ke tempat lainnya, itu pasti tekanannya konstan. Jadi kalau masuknya itu 10 kilopascal, keluarnya juga 10 kilopascal. Makanya gue tahu di sini juga 10 kilopascal. Jadi P1 itu 10 kilopascal. Dan yang namanya kondensor, itu ngerubah fase gas jadi cair. Artinya dia ngubah misalkan apapun itu di fase gas, pasti diubah jadi saturated liquid. Karena ya itu cara kerja kondensor. Diubah jadi saturated liquid. Karena kita udah tahu tekanan sebelum masuk pompa di sisi inlet pompa dan juga fasenya itu apa. Nah, kita bisa langsung reverse ke tabel ya. Gua ada versi catatan yang lebih rapi sebenarnya. Nanti dia habis tutor gue kirimin. Enggak, bukan rapi cerita. Pembahasan ini yang lebih rapi.
Dia kan satu rated liquid, berarti kita bisa langsung ke satu rated table aja. Mana sih? Bukan yang ini. Ini cepet aja ya, karena gue takut nggak keburu. Cuma yang pasti karena dia itu satu rated liquid, lu bisa langsung lihat ke tabel A5. Tabel A5 ini nih. Mana sih atas ya? Nah ini. Tadi 10 kilopascal, tabel A5 di 10 kilopascal, terus dia fasenya itu satu rated liquid, berarti langsung dapat. Langsung balik aja kita. Kalau lu cek atau cek tadi, kita bisa dapat H1-nya itu tabel A5 ya. Biruin sini. Tabel A5, kita bisa dapat kalau H1-nya itu 191,81 kilojoule per kilogram, dan karena ya pompa itu naikin tekanan satu cairan, jadi pompa itu one phase. Kalau mau lewat pompa dia harus saturated liquid, nggak boleh ada vapornya, pasti ntar pompanya rusak. Itu satu clue juga, kalau sebelum pompa pasti saturated liquid. Karena dia liquid, kita harus tahu spesifik volumenya berapa. Itu ada di tabel juga, kalau lihat tadi di kolom yang nomor 3. Itu ada spesifik volumenya di kondisi liquid, yaitu 0,001010 meter kubik per kilogram. Nah, ini di sisi masuknya, sisi masuk pompa. Terus kita cek juga sekarang kita cek di sisi outlet dari pompa atau sisi keluar dari pompa yang ini. Berarti itu di state kedua. Nah, di sini dia dibilang nih, steamnya keluar dari high pressure turbine di tekanan 10 megapascal sama dia dia keluar itu di tekanan 0,8 megapascal. Jadi yang keluar ke sini itu 0,8 megapascal. Nah, karakteristiknya kalau lu punya sistem yang kayak gini, terus ada banyak aliran yang masuk, misalkan di sini ada 2 aliran yang masuk, itu tekanan harus sama. Karena logikanya gini, kalau tekanan di sini itu 1000 kilopascal, terus dalam sini 1000, tapi tekanan di sini 900, dia bakal ngalir lagi ke belakang karena tekanannya nggak kuat. Jadi kalau di sini kita tahu yang masuk itu 800 kilopascal, otomatis yang masuk ini juga harus 800 kilopascal. Konsekuensinya apa? Pompa ini harus ngepumping dari 10 kilopascal ke 800 kilopascal. Berarti kita bisa langsung tahu bahwa P2-nya itu 800 kilopascal. Dan dari situ dengan gue nggak tahu ya, lupa rumusnya apa. Gue lupa rumus hubungan rumus entalpi sama perbedaan tekanan pompa itu dari mana. Tapi yang pasti kita bisa define kerja pompa itu, kita bisa define, sorry ya muter-muter. Kerja pompa itu adalah selisih antara entalpinya, dan kita juga punya definisi lain bahwa kerja pompa itu adalah selisih tekanannya. Jadi dua definisi yang sama, memang bentuknya aja yang beda. Artinya WP ini sama kayak WP ini, kita bisa gabung dia jadi H2 min H1 spesifik volume P2 min P1. Jadi H2 adalah H1 dikurang
Nah, dari sini kita bisa langsung hitung aja H2-nya berapa. Berarti 191,81 dikurang 0,001010 dikali sama 800 min 10 tekanan, berarti H2-nya 192,8 kilojoule per kilogram. Ini adalah entalpi dari titik kedua. Bang itu bukannya H1 ditambah ya? Eh, wait. Oh iya deh. Sorry. Enggak dong. Dia ditambah ya. Sorry. Iya, benar ditambah. Thank you yang koreksi ya. Lanjut kita ke step 3 ya. Nah, step 3, balik lagi ya, karena dia itu heat exchanger, artinya tekanan yang masuk bakal sama kayak tekanan yang keluar. Berarti kalau di sini 800 kilopascal, di sini juga 800 kilopascal. Berarti kita bisa langsung tahu nih, di step 3, tekanannya itu adalah 800 kilopascal. Dan balik lagi, karena dia mau masuk ke dalam pompa, harus cairan, nggak boleh ada gas, terusak impeller pompanya. Jadi otomatis fase di sini pasti saturated liquid. Ini gue bakal percepat ya, buat nggak ngejar. Lu bisa langsung cek aja ke tabel A5. Kalau lu cek tabel A5, nanti lu bakal dapat H3-nya itu 720,87 kilojoule per kilogram. Terus spesifik volumenya 0,00115 meter kubik per kilogram. Oke, sekarang kita udah di step 5. Lanjut lagi ke step 4. Step 4 adalah konsekuensi dari pompa. Jadi kita bisa melihat perubahan entalpi berdasarkan perbedaan tekanan. Berapa perbedaan tekanannya? Di sini ada boiler. Boiler itu juga heat exchanger karena kita ngasih boiler ini juga heat exchanger karena boiler kan bisa kita ngebakar manasinnya dalam boiler kan. Nah, itu asumsi kita adalah ya tekanan dalam boiler itu selalu konstan walaupun bukan ideal sih. Pada kenyataannya nggak kayak gitu karena boiler bentuknya kompleks. Memang karena kita mau belajar aja, ya tekanan di boiler dianggap konstan. Artinya kalau misalkan di sini sisi dikit kan ya, steam masuk ke high pressure turbine berarti di sini masuk 10 megapascal. Ya otomatis di sepanjang ini dia bakal 10 megapascal juga. Dan konsekuensinya pompa ini harus pumping dari 800 kilopascal menuju 10 megapascal. Berarti kita mau melihat tuh berapa sih entalpi titik 2 kalau dia ngepompa dari 800 kilopascal ke 10 megapascal, which is itu gede banget sebenarnya. Sehingga kita tahu V4.4 itu 10 megapascal. Sama pakai hubungan yang tadi juga. H3 dikali ini. Oke, H3-nya tadi 720,81 ditambah spesifik volume berapa? 0,00115 dikali 10.000 ya. 10.000 dikurang 800. Di H4-nya 731,21 kilojoule per kilogram. Dan kalau lihat juga ini alasan kenapa pompa jarang dimasukin ke perhitungan efisiensi karena selisih entalpi di antara dua titiknya itu kecil banget. Cuma 11 kilojoule per kilogram doang. Nggak signifikan dibandingkan kompresor. Kita lanjut ke titik 5. Titik 5, ini yang berubah
temperatura doang. Di sini masih liquid, tapi tekanannya udah tinggi. Yang keluar dari boiler itu tekanannya sama-sama tinggi, cuma temperaturnya lebih tinggi lagi, artinya fasenya berubah jadi superheat. Berarti di state kelima kita bisa langsung tahu bahwa tekanannya bakal sama 10 megapascal, tapi temperaturnya lebih tinggi. Di soal diketahui temperatur yang masuk ke dalam turbin itu 550. Berarti di sini 550 derajat Celcius. Dan fasenya adalah superheated. Nanti lo bisa cek tabel berapa ya? A6 ya, superheated tuh. Lo bisa cek ke tabel A6. Dan nanti kita bakal menemukan H5 3502 kilojoule per kilogram. Oke. Satu hal penting juga yang harus kita cari sebenarnya di sini itu adalah akibat dari asumsi kita bahwa ini itu merupakan siklus yang ideal. Artinya kita nggak memperhitungkan entropi di sini. Maka entropi di titik entropi di titik kelima itu bakal sama kayak entropi titik 6. Jadi ketika kita mau cari tahu berapa sih entalpi di H6, ya kita bisa reverse ke entropinya. Walaupun fasenya berubah. Gini, gue kasih lihat aja ya. Banyakan ngomong jadi bingung. Kalau lu cek tadi tabel A5, A7, A6, itu ada di sebelah kolomnya entalpi. Di sebelah kolomnya entalpi itu dibilang bahwa di temperatur 500 entropinya itu adalah 6,7585 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, maka di state 6 itu adalah yang keluar dari high pressure turbine, keluaran dari sini nih. Entropinya bakal sama kayak entropi di sini. Jadi entropi di S6 itu bakal sama, yaitu 6,7585 kilojoule per kilogram Kelvin. Entropi itu tingkat keacakan sih sebenarnya. Oke, lanjut dulu ya. Entropinya sama. Nah, ini kan ada dua jalur. Dua jalur ini salah satunya ngarah ke open feed water heater. Tadi gue udah bilang tekanannya harus sama. Kalau masuk dari sini 800, masuk dari sini juga harus 800. Otomatis tekanan di titik 6 yaitu 800. Nah, dia Nah, kalau kita cek kan, kalau kita cek di tabel 6, lu cek nanti sendiri tabel 6 atau nanti gue kirim pembahasan lebih detail. Tabel 6 itu lu langsung bisa ngelihat di tekanan sekian dan entropi sekian, entalpi ya adalah 2810 kilojoule per kilogram. Itu di state 6. Lanjut lagi ke state ke-7. State ke-7 itu kan ini ya, cabang ke sini, ini yang balik lagi ke turbin, tapi yang low pressure. Nah, di state ke-7 ini, tekanannya 800 nih, makanya dibilang low pressure turbin. Berarti P7-nya 800
Tapi di sini diketahui juga bahwa sisanya atau yang nggak ngarah ke open feed water heater itu dia dibalikin ke low pressure turbine di temperatur 500. Jadi kita bisa langsung dapetin dua properties di step 7. Step 7, P7-nya 800 kilopascal, T7-nya 500 derajat Celcius. Nah, karena ini masuk ke dalam turbin, pasti superheated. Jadi lu langsung bisa masuk ke tabel A6. Lu bisa masuk ke tabel 6 dan nanti lu bakal dapet bahwa di kondisi kayak gitu entalpi dan juga entropinya itu adalah 3481,3 kilojoule per kilogram dan 7,8692 kilojoule per kilogram Kelvin. Lagi ya, kenapa kita harus nyari entropi? Karena sebenarnya nggak butuh juga sih entropi. Cuma karena ini turbin yang isentropis, sebenarnya satu clue-nya adalah nanti S8 bakal sama kayak S7. Jadi kalau ada satu missing values kayak lu misalkan belum tahu tekanannya, tapi lu udah tahu lu udah tahu fase atau entropinya fase dan entropinya lu bisa langsung tahu entalpinya berapa. Tapi di sini karena kita kebetulan udah tahu tekanan sisi keluarnya itu, yang dimana adalah tekanan kondensasi ya, bukan tekanan kondensasi, tekanan kerjanya kondensor. Kita tahu juga kalau dalam kondensor itu apa namanya, tekanannya konstan di 10 kilopascal dan fasenya itu udah saturated liquid. Saturated vapor. Intinya ketika dia sebelum masuk ke kondensor itu pasti udah di saturated line yang kayak gini. Dia pasti udah di sini. Jadi nanti kondensor bakal geser titiknya dia ke saturated liquid. Artinya kalau dicek ke steam table di tabel A5 dengan kondisinya dia itu saturated vapor, lu bakal dapat angka 8-nya itu 2490 kilojoule per kilogram. Nah, sekarang kita udah dapat semua state-nya. Ini sorry ya, gue agak cepet kan. Gue lagi buru-buru sebenarnya. Cuma di sini tuh ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum gue lanjut lagi. Kayak aman lah ya. Gue udah sering juga ngerjain kayak gini. Kayaknya lu belum pakai yang ini bang, Y sama satu min Y ini. Nah, nanti kita pakai buat energi balance ya. Oke. Oke, sekarang kita bakal pakai Y-nya itu. Jadi Y itu cari dipakai di mana sih? Sekarang ini ada feed water heater. Masuk sini, keluar sini. Energi balance berarti ini tambah ini sama dengan ini. Atau kita tulis aja di sini. Feed water heater. Y. Definisi dari Y itu apa sih? Y itu rasio. Rasio apa? Rasio antara eh, rasio yang ke bawah ke sini
di mana di Y sama M total lah, M dot total. M dot total itu bisa M3, bisa M dot 4, bisa M dot 5, itu M dot total. Jadi berapa sih yang terbagi ke sini? Itu adalah rasio antara M dot 6 dengan M dot 3. Sorry, M dot 3. Atau kalau gue tulis, seberapa banyak yang terbagi dari keseluruhan mass flow rate total. Jadi ini total ya. Nggak harus M dot 3, bisa apapun itu. Ini yang terbagi ya. Oke, sekarang energi balance gimana? Energi balance ya, dia masuk dari 6, masuk dari 2, keluar ke 3. Berarti dot, dot 6 ditambah dot 2 sama dengan dot 3. Terus ini tinggal M dot 6 dikali H6 ditambah M dot 2 dikali H2 sama dengan M dot 3 dikali H3. Terus eh, terus di sini kita tahu kalau misalkan nilai dari M dot 6, M dot 6 itu yang sebelah sini, itu sekarang mass flow rate Y, yang fraksi yang terbaginya berapa. Jadi kita bisa ganti aja jadi Y. Y dikali H6. Sedangkan M dot 2 yang di sini, itu dia udah kepecah jadi 1 min Y. Artinya dia bakal ngalir sini sebesar 1 min Y kilogram per second. Satu min Y H2. Nah, M dot 3, M dot 3 di mana? M dot 3 di sini kan. M dot 3 udah gabungan dari Y sama 1 min Y. Jadi sekarang balik lagi ke 1. Dia balik lagi ke 1. Dikali H3. Ini gua tahu, ini gua tahu, ini gua tahu, gua dapat Y-nya berapa. Jadi gua masukin aja langsung. H6-nya tadi 2810. H2-nya tadi berapa? H2-nya 192,8. H3-nya 720,87. H6-nya belum gue tulis. H6 belum gue ganti. Nah, ini Y. Sorry. Berarti kita dapat Y-nya adalah 0,2018. Gimana? Zafran ya? Udah kebayang belum? Y-nya dipakai buat apa? Bang, bayang. Aman ya? Oke. Jadi nanti Y-nya bakal kita pakai buat cari kalor-kalor. Kayak ini dulu deh. Di sini kan kita tanya mass flow rate ya. Kalau lo mau tahu mass flow rate, lo harus tahu dulu W net-nya berapa, W netto-nya berapa. Artinya kita harus cari dulu berapa sih kalor yang disuplai ke boiler sama eh kalor yang disuplai ke boiler, artinya yang datang dari eksternal, sama panas yang keluar dari kondensor atau yang keluar ke eksternal, keluar ke lingkungan. Netonya berapa? Karena ini basically conserve, nggak ada yang masuk dan terbuang dari luar, semua yang berhubungan sama dunia luar itu ini doang. Jadi kita bakal cari berapa sih sebenarnya kalor yang kita kasih ke boiler itu. Kita mau cari tahu itu. Kita bisa langsung masukin aja.
Boiler, mana boiler? Nah, boiler. Apa aja sih panas yang masuk ke boiler? Boiler ngasih panas eh oh ya. Bentar. Sorry, nyata gue ada urusan urgent. Gue ada urusan. Nanti pembahasannya gue share ya. Cuma udah ada kok di situ udah ada yang buat ngitung boiler sama kondensor juga. Nanti kalau ada yang bingung bisa PC gue aja. Kalian gue kasih contoh soal yang lainnya. Oke, sorry ya, harus gue kelarin lebih cepat buat hari ini. Oke, thank you yang udah join.